Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita masih dapat berkumpul dalam majelis ilmu, di majelis ta'lim al-hidayah, majelis ta'lim yang kita cintai. Semoga dengan berkumpulnya kita di majelis ilmu ini, kita akan selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan berkumpulnya kita ini akan semakin bertambah kuat tali silaturahmi kita, bertambah kuat ukhuwah kita, dan bertambah pula pengetahuan tentang agama bagi kita semua. Salawat dan salam mari kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita dari kejahiliahan di mana pada waktu itu manusia dalam kegelapan, tetapi setelah diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau membawa syariat Islam dan membawa kita sebagai manusia menuju ke satu jalan yang Allah ridhoi. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pada kesempatan ini saya akan mencoba menyampaikan tentang cinta kepada Rasulullah. Bagaimana cinta kita kepada Rasulullah? Di antara konsekuensi syahadat persaksian bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, maka seorang muslim wajib mencintai Rasulullah melebihi di atas segalanya. Tapi kebanyakan dari kita ketika mencintai Rasul itu cuma omong ngetok. Kita cuma sekedar di ucapan saja. Ini kebanyakan, mayoritas muslim itu seperti itu. Karena apa? Muslim zaman sekarang itu hubbud dunya wa karahiyatul maut, suka akan dunia dan takut mati. Padahal mencintai Rasul itu harus melebihi mencintai pada dirinya sendiri. Dalam sebuah hadis di sana dikisahkan bahwa Umar berkata kepada Rasulullah, bahwa beliau berkata, "Ya Rasul, saya mencintaimu tapi tidak masih setelah aku mencintai diriku sendiri." Tapi kata Rasul, itu belum namanya cinta. Tapi cinta kepadaku seperti engkau mencintai di atas segalanya. Tidak ada yang lebih engkau cintai daripada diriku. Intinya seperti itu, inti hadis yang saya sampaikan. Kemudian dalam sebuah hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Salasun man kunna fihi wajada bihinna halawatal iman." Ada 3 perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman. Ini 3 perkara ini jika ada pada seseorang, maka orang tersebut akan mendapatkan manisnya iman. Betapa enaknya manisnya iman. Dan mudah-mudahan kita semua bisa merasakan manisnya iman. Karena untuk meraih manisnya iman itu sangat berat. Pertama, man kana Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Hendaknya Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Allah dan Rasulnya lebih dicintai dari yang lainnya. Kita kebanyakan lebih mencintai anak istri kita, ya, lebih mencintai orang tua kita. Ini memang satu kewajiban bagi kita. Tapi setelah Allah dan Rasulnya, cinta yang paling utama adalah cinta kepada Allah, kemudian kepada Rasulnya. Kemudian halawatul iman yang kedua, wa ayyuhibbal mar'a la yuhibbu illallah. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintai karena Allah. Ini
Ini berat juga ya, mencintai karena Allah ini berat juga. Karena kebanyakan dari kita itu mencintai karena ada motivasi yang lain selain Allah. Mungkin karena nafsu, karena fisik, karena sesuatu. Ini kita tidak tahu. Mencintai karena Allah ini hanya kita dan Allah yang tahu. Ini sifatnya sir. Ini halawatul iman yang kedua. Kemudian halawatul iman yang ketiga, wa ayyakraha ayyauda fil kufr bada an anqadahu Allah minhu kama yakrahu an yakdhafa finnar. Yang ketiga, ia tidak suka untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia tidak mau untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Ini halawatul iman yang ketiga. Seseorang yang sudah bertaubat dari maksiat, dari kesyirikan, dari kekufuran, maka jika Allah menghendaki dia akan merasakan halawatul iman, maka dia takut untuk kembali lagi ke perbuatan yang telah ia lakukan dan ia telah taubat darinya. Dalam hadis yang lain diriwayatkan bahwa Rasulullah Umar bin Khattab, tadi yang saya katakan tadi, bahwa Umar bin Khattab berkata kepada Rasulullah, sesungguhnya engkau wahai Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai daripada segala sesuatu selain diriku. Ini kata Umar bin Khattab. Kemudian Nabi menjawab, tidak, demi zat yang aku berada di tangannya, aku lebih engkau cintai dari dirimu sendiri. Maka Umar berkata kepada beliau, sekarang ini engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Maka Nabi SAW bersabda, sekarang telah sempurna kecintaanmu padaku wahai Umar. Ini hadis riwayat Bukhari. Mencintai Rasulullah itu adalah sebuah kewajiban dan merupakan salah satu di antara konsekuensi dari syahadat wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Adapun orang yang hanya mengaku mencintai Rasulullah tetapi tidak mengikuti atau malah justru membuat bid'ah-bid'ah, ini kecintaan yang palsu. Karena kecintaan yang sebenarnya, hakikat daripada kita cinta kepada Rasul adalah dengan kita menjalankan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam sebuah hadis dikatakan, berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin setelahku yang mendapat petunjuk. Gigitlah dengan gerahammu dan jauhilah olehmu hal-hal yang baru dalam urusan agama. Pada zaman akhir sekarang seperti ini, kita sering melihat di lingkungan kita banyak hal-hal yang menyelisihi sunnah, yang katanya mereka beranggapan bahwa memperingati maulid adalah satu bentuk cinta kita kepada Rasulullah. Padahal jauh-jauh hari Rasulullah SAW telah mengingatkan kita bahwa berpegang teguhlah kepada sunnahku dan sunnah khulafaur rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Ini. Dan dalam hadis yang lain Rasul katakan, khairukum qarni summa yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah di zamanku, zaman Rasulullah dan sahabat. Kemudian tabi'in, kemudian tabi'ut tabi'in. Tidak ada generasi yang lebih bagus dari 3 generasi tersebut. Karena apa? Karena mereka yang pertama, generasi pertama adalah langsung murid Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian generasi tabi'in adalah murid dari sahabat. Generasi tabi'in, generasi yang gurunya tabi'in dan sangat dekat kepada Rasulullah, kepada sahabat dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa peringatan-peringatan yang pada zaman sekarang ini marak sekali
peringati di negara kita khususnya adalah peringatan Rasulullah yang diinovasikan oleh mereka-mereka yang menganggap bahwa itu adalah bentuk rasa cinta kepada Rasulullah. Padahal sering kita dengar, sering kita baca di buku bahwa bentuk cinta kepada Rasulullah adalah dengan menjalankan semua syariatnya, sunnah-sunnahnya, dan banyak mengingat beliau, perjuangan beliau, kemudian akhlak beliau, kemudian ucapan-ucapan beliau. Man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruhu. Barang siapa yang mencintai sesuatu maka dia banyak mengingatnya. Jika kita mencintai si A, tentu kita akan selalu mengingat si A, dan kita akan mengikuti apa yang dikerjakan oleh si A. Ini bentuk cinta kita kepada si A. Apalagi cinta kita kepada Rasul, yang di sana cinta kita kepada Rasul adalah satu kewajiban. Di dalam sebuah syair di sana dikatakan, andai kata cintamu jujur, maka engkau akan mentaatinya. Sesungguhnya seorang yang mencintai kepada yang dicintainya sangat mentaati. Ini syair sangat bagus sekali ya. Andaikan cintamu itu jujur. Berarti selama ini orang yang tidak mengikuti yang tidak ittiba dengan Nabi itu cintanya palsu. Cintanya palsu ya, diragukan ya. Makanya selagi kita masih diberi kesempatan, mari kita tumbuhkan rasa cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan cara apa? Mengikuti sunnahnya. Hakikat cinta dan pembelaan terhadap Rasulullah yang akhir-akhir ini di media sosial sedang viral. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dihinakan. Kita sebagai umatnya yang mencintai beliau, apa kita juga ikut membalas menghinakan? Kita cukup dengan pertama, jika kita membela Rasul, kita tetap menjalankan sunnah-sunnah Rasul. Ini cara pembelaan kita kepada Rasulullah. Bukan kita memboikot barang dengan cara membeli kemudian dibakar. Ini salah ya. Pemboikotan yang seperti ini tidak benar ya. Karena ketika kita membeli barang yang harus diboikot, kemudian kita beli, kan tidak ada ruginya perusahaan tersebut ya, karena sudah kita beli. Lebih baik kita menjalankan sunnah Rasul, kemudian kita memboikot diri kita sendiri, dalam arti kita tidak mengkonsumsi produk tersebut. Ini cara mencintai, salah satu pembelaan kita kepada Rasulullah. Di sini saya akan menyampaikan beberapa hakikat cinta dan pembelaan terhadap Rasulullah. Pertama, meneladaninya dalam perbuatan, ucapan, akhlak, dan semua sisi kehidupannya. Ini yang wajib kita tanamkan kepada diri kita, kepada keluarga kita, lebih lebar lagi kepada saudara kita, kepada saudara seakidah kita, tetangga kita, teman-teman kita. Kita ajak mereka, walaupun sedikit, jika kita terus-menerus, insya Allah mereka juga akan terpengaruh. Kita bukan orang yang punya kedudukan tinggi, misalnya gelarnya udah doktor, misalnya punya kedudukan di satu instansi pemerintah. Kita orang-orang biasa. Caranya bagaimana? Kita continue sedikit demi sedikit menyampaikan apa yang kita punya. Qulil haqq walau balighu anni walau ayah. Sampaikan dariku walau satu ayat. Kita bisanya menyampaikan bahwa mengangkat baju, mengangkat celana di atas mata kaki itu sunnah Rasul. Memelihara jenggot itu sunnah Rasul. Kita sampaikan saja. Ketika kita sampaikan, mereka mau menerima, alhamdulillah. Enggak mau menerima, kita doakan mudah-mudahan terbuka hatinya untuk menerima. Ini satu, yaitu meneladaninya dalam perbuatan, ucapan, akhlak, dan semua sisi kehidupannya. Kemudian yang kedua, membela pribadi dan ajarannya serta mencegah setiap upaya untuk menyakitinya. Ya. Ini yang terjadi sekarang ini ya. Rasul disakiti. Ketika orang yang kita cintai, kita kasih contoh, jangan Rasul dulu.
Kita kasih contoh orang yang kita cintai, istri kita, anak kita. Ketika dilecehkan oleh orang lain, amarah kita naik, emosi kita naik. Kita marah, kita ingin menempeleng orang yang itu, melecehkan orang yang kita cintai. Tapi kenapa giliran orang yang paling mulia di muka bumi ini, yang pernah ada di muka bumi ini dilecehkan, kita tidak ada ghirahnya, tidak ada cemburunya sama sekali. Bahkan doa pun kita kayaknya tidak sempat ya. Kita doakan semoga saudara-saudara kita yang masih belum menyadari, kita doakan semoga mereka menyadari dengan kesalahan-kesalahan mereka. Mereka banyak sekali saudara kita yang masih belum paham tentang sunnah Rasul. Mereka masih banyak menyepelekan sunnah Rasul. Dan itu memang tantangan bagi kita. Kita mengerjakan atau menjalankan sunnah Rasul pasti ada konsekuensinya. Jangankan kita di Indonesia yang belum paham sunnah itu belum banyak. Di sini saja kita kalau jenggotnya panjang diejek sama orang Arab. Iya, kalau orang di luar Islam mungkin mereka belum tahu, sama orang Islam yang udah tahu kita diejek. Tapi alhamdulillah, biarkan saja. Senyumin sajalah. Kalau kata anak muda ya dikacangin aja lah, disenyumin. Tidak usah terlalu dipikir. Kemudian yang ketiga, banyak menyebut dan bersolawat kepadanya dan serta rindu untuk berjumpa dan melihatnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara orang yang sangat mencintaiku adalah mereka yang datang setelahku, yaitu setelah wafatnya Rasulullah, dan sangat mengharap dapat melihatku dengan keluarga dan hartanya. Ini bentuk cinta yang ketiga kepada Rasulullah, yaitu kita ingin sekali melihat Rasulullah. Bahkan walaupun hanya dalam mimpi saja, kita ingin sekali bertemu dengan Rasulullah. Banyak orang yang kadang berbohong, saya pernah bertemu Rasulullah, ciri-cirinya bagaimana? Ciri-cirinya rambutnya putih semua. Ini udah bohong ya. Karena Rasulullah itu ubannya cuma 20 helai. Cuma 20 lembar ubannya. Jadi kalau ada orang bermimpi bertemu Rasulullah, orang katanya orangnya berpakaian putih, jenggotnya putih, rambutnya putih, ini bohong. Ini banyak di antara umat Rasulullah yang mereka tidak melihat Rasulullah, tapi mereka mencintai Rasulullah. Ini kecintaan yang hakikatnya kecintaan seperti ini. Walaupun kita tidak melihatnya, tapi kita mencintainya. Dengan apa? Dengan kita mengkaji hadis, mengkaji ilmu-ilmu yang lain. Lewat siapa? Lewat para ulama, jadi lewat para ustadz yang mengajari kita. Di mana? Di kajian, di majelis ilmu. Itu makanya saya sarankan kepada antum, berangkatlah ke majelis-majelis ilmu. Mengkajilah di sana. Pahami sirah Rasulullah, bagaimana akhlak beliau, bagaimana ucapan beliau, bagaimana tingkah laku beliau, bagaimana keluarga beliau, dan bagaimana pula beliau memimpin negara ini, negara pada zamannya waktu itu. Beliau selain seorang nabi dan rasul, beliau adalah pemimpin sebuah negara, pemimpin atau jenderal perang, pemimpin sebuah keluarga. Tapi beliau mampu menempatkan posisinya ketika di mana beliau berada. Ketika di rumah, dia menjadi seorang kepala rumah tangga. Ketika di masjid, dia sebagai nabi. Ketika di medan perang, beliau sebagai jenderal. Dan ini kita ikuti. Karena apa? Karena kita mencintainya. Saya katakan tadi, man ahabba syai'an fa'aktsara dzikruhu. Barang siapa mencintai sesuatu, dia banyak mengingatnya. Kita banyak membaca sholawat. Dan ini hari Jumat, perbanyaklah membaca sholawat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi biha asrah. Barang siapa bersolawat kepadaku satu kali, maka Allah akan membalasnya 10 kali. Dikatakan di sana adalah balasan Allah 10 kali, ada rahmat Allah, kasih sayang Allah.
untuk kita. Kita membaca sholawat untuk Rasul, tapi pahalanya untuk kita. Kita mendoakan, apakah kita dengan sholawat itu berarti kita mencintai Rasul? Iya, karena Rasul sendiri yang menganjurkan memperbanyak sholat pada hari Jumat dan pada hari-hari yang lain. Dan ini adalah salah satu bentuk dari kecintaan kita kepada Rasulullah SAW. Kemudian yang keempat, mencintai dan membela keluarganya dan para sahabatnya dari kalangan muhajirin dan ansor, serta meneladani dan mengikuti ajaran dan petunjuk mereka radhiyallahu anhum. Kemudian memusuhi dan membenci siapa yang memusuhi dan membenci mereka. Kita selain mencintai Rasulullah, kita juga diperintahkan mencintai para sahabat. Karena dengan sebab sahabat kita bisa tahu sunnah Rasulullah. Karena murid yang langsung dari Rasulullah, yang masih bersih, masih murni, belum terkontaminasi, itu sahabat. Dan sahabat itu bisa dijadikan rujukan dalam hal hukum. Karena mereka adalah sebaik-baik kurun. Mereka hidup di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kita juga membela ketika ada sahabat yang disakiti. Bagaimana pembelaan kita? Ya, kita membela Rasul dan juga membela sahabat tersebut. Dan sahabat-sahabat Rasul itu keutamaannya itu tidak bisa dibandingi dengan orang biasa. Apalagi keutamaan sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman dan Ali. Mereka adalah orang-orang yang Rasul tunjuk langsung. Mereka adalah orang-orang yang mempunyai yang mendapat petunjuk langsung dari Allah. Betapa banyak ayat-ayat Al-Quran yang dengan sebab beliau ayat Al-Quran itu turun. Betapa banyak ayat Al-Quran yang turun sebab sahabat Rasul. Ini banyak sekali. Kemudian yang kelima, menyebarkan dan menyampaikan ajaran beliau kepada semua orang. Dan ini tugas kita ini. Makanya selagi kita di sini dikasih kesempatan untuk belajar, kita belajarlah sedikit demi sedikit, tidak apa-apa. Karena kondisi kita itu orang tua. Orang tua udah kepala 4 ke atas, biasanya baca sekarang, keluar dari rumah udah lupa. Ini orang tua seperti itu. Makanya terus bacalah, tidak apa-apa, sedikit demi sedikit lah. Kita tidak terlalu berharap kita itu bisa hafal ini, tidak perlu. Tapi ketika kita selalu rutin membaca walaupun sedikit, insya Allah akan teringat. Dan kita sering juga melihat di media sosial kajian-kajian, potongan kajian dari para ustadz yang sudah terkenal, kita dengarkan. Dan kita juga baca buku-buku yang ada di masjid-masjid itu yang dibagikan secara cuma-cuma, itu banyak sekali manfaatnya. Dan ini tujuannya untuk apa? Ini untuk sebagai bekal kita nanti ketika kita pulang, minimal kita bisa mengajari keluarga kita dulu, nanti baru yang lain. Kita memberikan contoh itu lebih baik daripada memberikan ceramah. Karena apa? Contoh itu lebih bisa dilihat. Lah, itu cuma ucapan saja seperti itu, tapi keluarganya juga berantakan kayak gitu, udah jelas sok suci gitu, akhirnya kan muncul seperti itu, atau sok alim seperti itu. Tapi ketika mencontohkan akhlak kita, maka orang akan menilai. Sungguh yang namanya akhlak itu sangat diperlukan ketika kita berdakwah. Selain akhlak juga ada ilmu. Ilmu juga sangat menopang. Orang akhlaknya baik tapi ilmunya tidak ada, percuma. Tapi kalau orang udah akhlaknya bagus, ilmunya mumpuni, insya Allah ketika kita berdakwah, kita tinggal mengikhlaskan hati kita saja. Insya Allah sedikit demi sedikit orang akan terpengaruh dengan kita. Lanjut. Coba. Udah 20 menit. Ini beberapa hakikat cinta dan pembelaan terhadap Rasulullah yang dapat saya sampaikan. Sebenarnya masih banyak sekali, tapi berhubung waktu yang tidak mengizinkan, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri
Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.